Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berada di Kajang. Nah, ada di Kabupaten Bulukumba. Kita akan menjaga hutan lewat tradisi yang ada di Kajang. Seperti apakah tradisi dari suku Kajang ini? Kita berbincang dengan dua narasumber saya di kesempatan kali ini. Di samping kiri saya sekarang ada Pak Desa Tanatoa. Ya, beliau adalah Pak Zulkarnain. Kita nyampanya Pak Aso ya. Assalamualaikum Pak Aso. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya? Alhamdulillah kakak. Aman. Di sebelahnya juga ada Ismail. Nih tokoh pemuda yang ada di Kajang. Diberi kepercayaan juga sebelum masuk ke kawasan adat Kajang Amatoa ya harusnya bertemu dengan Mail dulu ya. Baik, sebentar kita berbincang tentang tradisi. Mengawali perbincangan ini dengan kita pengen tahu, itu kan namanya suku Kajang, sangat populer ya. Sebenarnya Kajang itu apa sih? Ya. Jadi ini masyarakat atau komunitas adat Kajang, banyak juga yang mengatakan sebagai suku Kajang. Ini adalah sekumpulan masyarakat adat yang punya aturan tersendiri dan memegang teguh yang namanya pasang. Ada aturan-aturan tersendirinya. Di pasang ini dituangkan di situ termasuk bagaimana kita mematuhi dan mengikuti aturan-aturan petua terdahulu kita, kemudian diikat juga oleh aturan adat, kemudian juga di dalamnya ada nasihat-nasihat dari inilah yang terus secara turun-temurun dari generasi ke generasi disampaikan secara lisan. Ya. Nah, di mana masyarakat adat Kajang ini ada ciri khas tersendiri. Jadi pakaiannya dari sisi pakaiannya itu menggunakan pakaian hitam-hitam dan memegang prinsip hidup dengan kesederhanaan. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya suku Kajang seperti itu. Nah kalau misalnya Anda biasanya memang searching sudah kemana-mana melihat bahwa oh ada yang namanya suku Kajang semacam ini. Nah lebih lengkapnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Desa ya, Pak Kades. Nah lebih lanjut nih Pak Kades, kan ada tadi aturan turun-temurun ya itu. Apakah bersesuaian dengan aturan yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah? Tetap seperti itu. Jadi artinya para orang-orang tua kita bagaimana menyampaikan dan mewariskan tradisi ini dari setiap zaman dari generasi ke generasi ya. Sampaikan bagaimana kita tetap melestarikan itu aturan-aturan adat yang paling utama. Karena masyarakat adat Kajang ini yang kebiasaannya selalu dilaksanakan adalah nilai adatnya. Ya. Hampir setiap hari kita laksanakan. Komitmennya itu bagaimana kita menjalankan aturan adat ini, menjalankan nilainya. Ya. Dan yang menarik adalah hutan adat yang ada di Kajang. Kenapa menarik? Karena dunia sangat terbuka dengan keberadaan hutan adat yang ada di Kajang. Bahkan ini dianggap sebagai paru-paru dunia, bukan hanya paru-paru yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, aturan dari turun-temurun diantaranya pasti sudah mengatur tentang aturan itu sendiri. Begitu ya, Pak Kades ya. Kali ini kita ke tempatnya Ismail, generasi muda yang sempat disebut oleh Pak Kades tadi ya, bagaimana kemudian generasi muda Kajang ini mengelola hutan yang ada. Baik, Bung Ismail, ini kan menarik ya sebagai orang Kajang, khususnya dari kawasan Kajang Dalam ya. Ini tentu paru-paru dunia ya, kita bicara soal hutan ini paru-paru dunia. Bagaimana sebenarnya sih masyarakat yang ada di dalam itu menjaga atau generasi muda dari Kajang ini menjaga supaya hutan ini betul-betul tetap lestari. Yeah. Seperti itu. Jadi di masyarakat adat Kajang itu kan terdapat di sana ada struktural pemerintahan adat Kajang. Nah, termasuk hutan itu harga mati baginya untuk dipertahankan, untuk dipelihara. Orang Kajang sebutnya hutan itu adalah paru-paru dunia. Karena dengan bahasa lokal di Kajang, hutan itu menganggapnya bahwa ia adalah topena linoa, sarungnya ini dunia, sarungnya ini kampung. Dia yang menentukan panas dinginnya sebuah kampung.
Nah, di dalam hutan itu terdapat beberapa titik yang orang Kajang anggap itu adalah sakral. Nah, sesuatu yang sakral bagi orang Kajang itu tidak boleh kelihatan auratnya, tidak boleh kelihatan di permukaan, harus pakai sarung. Dan sarung tersebut itulah hutan. Itulah orang Kajang ya bilangnya tadi, hutan itu sangat penting dijaga di era digitalisasi hari ini. Ya. Di dalam hutan terdapat 4 larangan yang harus kita patuhi. Yang pertama, tak bangkaju, tunubani, tatauhe, dan raodoang. Kenapa itu dijaga? Karena itu adalah siklus Ekosistem ya. ekosistem. Kalau kita menebang kayu di sini tanpa izin Amatoa, itu kita dapat denda sampulon rua reala dengan nilai rupiah 12 juta. Kalau lebah tidak ada di sini di kampung, itu kan berarti tidak ada penyerbukan. Bahkan petani bilang sia-sia kita menanam jika tidak ada penyerbukan. Di sana otomatis kurang pembuahan, di situ kurang maksimal kehidupannya kita. Ya. Tatauhe, ambil rotan. Rotan ini sangat penting bagi keperluan-keperluan jika ada acara adat ditunaikan di Kajang. Hampir semua acara adat, termasuk sampai pada acara kematian, itu rotan itu harus ada. Nah, apalagi kalau mengambil udang. Udang itu dipakai jika ada ritual adat Kajang ditunaikan. Karena kita terlibat semua di acara tersebut, berkumpul ya lauk pauknya ya bersumber dari udang tadi. Iya. Jadi tidak memberatkan masyarakat lah ya ketika ada upacara-upacara seperti itu karena Iya. sudah siap begitu ya. Iya. Maksudnya itu kan didenda orang kalau ada orang coba-coba mengambil untuk kepentingan pribadinya. Maksudnya kan jangan sampai ada ritual kita akan tunaikan kan sudah, Bahan tidak ada. Iya, bahan tidak ada. Iya. Kelengkapan tadi itu semua. Dan acara itu ya tentu ada kelengkapannya. Iya. Nah, itu kan ada juga yang kita sering dengar andingingi ya. Andingingi. Itu biasanya dilakukan dalam hutan juga. Sebenarnya maknanya andingingi itu apa sih sebenarnya? Andingingi itu di Kajang itu kan dilangsungkan tiap tahun dan itu agenda tahunannya pemerintah adat. Harus dijalankan. Ya. Kenapa kita andingingi? Ya, termasuk salah satu caranya kami sebagai orang Kajang untuk menjaga hutan dengan cara ritual, yakni andingingi. Mendinginkan suasana alam, mendinginkan interaksi manusia, supaya hubungan kita dengan manusia bagus, tidak ada konflik. Ya, termasuk kalau kita ini kan di Kajang rata-rata orang bertani, berkebun, ya. Harapannya kita di acara tersebut ada doa yang kita sampaikan, semoga apa yang kita tanam ya maksimal hasil panennya dan kita sehat-sehat dalam bekerja. Baik, jadi banyak makna ya yang bisa kita rasakan. Oke, thank you Bung Mail. Kita ke Pak Desa kembali ini. Tadi dibicarakan bahwa ini adalah aturan yang diberlakukan di tradisi kita ya, tradisi masyarakat Kajang. Bagaimana kemudian sangat menghargai kehadiran hutan sebagai sumber kehidupannya. Nah, bagaimana kemudian pengelolaan ini mendapat dukungan dari pemerintah yang sedang memerintah saat ini, taruhlah Pak Desa dan sampai ke Bupati begitu. Oke, jadi begini, masyarakat adat Kajang ini di mana mengikuti atau ada aturan melalui pasang ini
kemudian ada struktur kelembagaannya, ada struktur kepemimpinannya. Ya. Jadi dalam hal ini Ambatua sebagai pimpinan tertinggi dan jajarannya ada 26 adat. Dan bagian dari 26 adat ini ada beberapa jabatan pemangku adat atau galarang ini merangkap jabatan. Selain dia jabatan adat, dia juga sebagai jabatan pemerintahan. Mungkin seperti Pak Desa sekarang ya. Iya, termasuk saya sendiri. Jadi saya sebagai kepala desa Tanah Toa, siapa yang terpilih kepala desa di Tanah Toa, otomatis dia juga merangkap dan dilantik secara adat sebagai Galak Lombok. Jadi Ex officio ya. iya, jadi secara administratif desa Tanah Toa itu sebagai kepala desa yang memimpin sebagai jabatan adat dalam hal ini Galak Lombok ada wilayahnya. Jadi bukan wilayahnya ini bukan cuma di administratif Tanah Toa, tapi di mana atau seluruh masyarakat adat yang masih mengikuti adat, kemudian wilayah adatnya ini adalah bagian juga dari tanggung jawabnya. Karena kita punya tadi itu kelembagaan adat, kemudian di kelembagaan adat ini ada aturan-aturan adat itu terdiri dari 2 poin. Jadi bahasa lokalnya apa solok ri adaiya, apa solok ri karenya. Jadi ada pembagian wewenang di situ. Jadi salah satunya apa solo dari adaiya termasuk yang sudah jelaskan tadi Bu Mail bahwa aturan adat atau dari 4 poin ini itu adalah murni wewenang Ambatua. Jadi seketika ada yang melanggar dari 4 poin ini maka itu dikenakan sanksi adat. Ya. Kemudian apa solo dari karengnya ada juga poinnya. Ya. Jadi termasuk misalnya penghinaan di situ, tutulahan rapat tunu bola, ada di situ bahwa penghinaan, kemudian merusak rumahnya orang, kemudian termasuk persinahan. Itu wewenang hukum positif dalam hal ini pemerintahan itu adalah wilayahnya dan tetap berkoordinasi dengan pimpinan adat. Tapi yang sebagaimana yang dijelaskan tadi Bu Mail itu murni yang harus diselesaikan tersendiri dan pemerintah di situ hadir memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada adat untuk menyelesaikan itu. Ya, apapun hasil keputusannya dan hasil keputusannya itu tidak mungkin untuk mau merugikan orang banyak, kemudian mau merugikan ini struktur tatanan negara. Baik. Ya, sehingga kita kembali ke potensi hutan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi pada dasarnya tradisi-tradisi yang dibuat oleh masyarakat Kajang dan turun-temurun menjadi pasang Ri Kajang ini dan ternyata juga tidak berbenturan dengan aturan pemerintah itu sendiri, ternyata mampu menghidupkan dan memelihara sehingga pelestarian lingkungan itu bisa berjalan. Mitigasi lah ini ya. Kira-kira apakah pasang-pasang ini bisa mampu juga didesiminasikan, misalnya bisa disebarluaskan ke masyarakat lainnya di luar Kajang? Jadi begini, itu uniknya. Jadi dalam aturan adat ini pasang Ri Kajang salah satunya adalah ciri khas utamanya ada ciri khasnya itu adalah hutan adat. Jadi di mana ketika selama masih berdiri komunitas adat maka tetap ada hutan adat. Jadi sebelum saya lanjutkan, jadi hutan adat masyarakat adat Kajang ini kurang lebih 300 hektar dan tersebar juga di beberapa desa di Kecamatan Kajang. Ini dari 300 hektar ini yang betul-betul kita jaga keasliannya. Jadi pembagian aturan adat dalam melestarikan alam ini adalah pertama Borong Karama, yaitu hutan Karama. Ini yang betul-betul dilindungi. Jadi baik apapun mau sembarang masuk itu tidak boleh. Tidak boleh. Lebih-lebih kalau merusak atau mengambil sesuatu di dalam hutan itu sangat dilarang. Ya, kemudian yang kedua Borong Batasaya, hutan perbatasan, yang dimana hutan perbatasan ini yang berdekatan dengan berbatasan langsung dengan hutan, ya, karena dimana kita ketahui aturan negara saja
ada regulasinya 100 meter dari hutan itu tidak bisa dimiliki status hak sepenuhnya. Jadi tidak bisa disertifikatkan. Ya. Begitupun juga di aturan adat itu ada pembatasan. Ya, harus hati-hati. Kemudian kalau misalnya kita ada yang dikelola, ya tidak bisa meskipun bisa dikelola namun seizin adat, tapi tidak bisa dibuat dijadikan gundul. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya borong luara, hutan rakyat. Jadi ini hutan rakyat. Kalau sekarang posisinya ini yang tanah yang statusnya sudah dimiliki oleh masyarakat, ya kebun. Ya, ini bisa digarap masyarakat, bisa dimanfaatkan, ya bisa dimanfaatkan. Kemudian juga secara resmi juga negara memberikan ini untuk dikelola. Ada SPPT-nya. Ya, jadi 3 pembagian ini hutan adat. Ya. Hutan keramat tadi itu sama sekali tidak bisa kita kelola. Ini yang ada di dalam kawasan. Itu yang ada dalam kawasan. Nah, jadi setiap ada yang melanggar, yang poin pertama tadi itu harus diselesaikan secara adat, karena hutan ini ada yang koordinatornya. Dalam hal ini Galaputo, selain dia juru bicara Matoa, dia juga membidangi masalah hutan adat, dan tentu sebagai koordinator ibarat kelembagaan negara ini Menko Kehutanannya adalah Galak Lombok. Jadi setiap ada permasalahan ini harus diketahui oleh atau dilaporkan ke Galaputo. Nah, bagaimana teknis untuk menyebarluaskan ke masyarakat, baik di internal masyarakat adat maupun luar, terkait dengan sosialisasinya bahwa ada beberapa pembatasan di wilayah hutan adat. Nah, kalau terkait di internal, masyarakat ini sudah tahu semua bahwa tidak boleh. Ini memang sudah jadi ketetapan dan sudah jadi kebiasaan. Kenapa seperti itu? Karena ini dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi orang tua memberikan sosialisasi ke generasi anak-anaknya bahwa seperti ini. Kenapa kita pertahankan hutan? Karena banyak fungsinya. Ya, salah satunya sudah dijelaskan Mbak Mail bahwa selain untuk menjaga keasliannya, juga menjaga ekosistem, termasuk juga mengatur cuaca. Kemudian bagaimana juga mengatur masalah cadangan air, karena di hutan ini aliran-aliran sungai di hutan ini yang mengalir ke sawah-sawah masyarakat adat, termasuk perkampungan masyarakat ya. Iya. Jadi begini, di dalam hutan ini memang kita sosialisasikan bahwa tidak boleh sama sekali kita ambil, baik itu tangkainya ataupun misalnya ada yang roboh tumbang, kita biarkan begitu saja, karena ini yang menjadi pohon yang tumbang ini itu yang jadi pupuk supaya perkembang biakan anak-anakannya ini bagus. Nah, jadi misalnya pohon besar dibiarkan saja besar, tumbang dengan sendirinya. Dan yang pohon yang besar yang tumbang ini yang jadi pupuk. Jadi artinya mengalir, hutan ini isinya mengalir. Artinya ya dibiarkan saja dijaga kelestariannya, karena ini tadi sudah jelaskan bahwa hutan ini adalah bagian dari selimut bumi. Ya. Baik, ini menarik ya, karena sebenarnya kadang-kadang namanya perasaan, ada yang namanya keinginan gitu ya. Ini tertantang, lihat hutan, wah kayaknya kayunya ini bagus ini untuk dijual. Muncullah illegal logging biasa ya. Nah, ternyata masyarakat dengan tradisi yang dipegang di Kajang ini malah lebih menguatkan bahwa ini sebenarnya kalau kita tebang, terlepas dari persoalan sanksi, itu akan berefek kepada diri kita sendiri. Kita akan kekurangan sumber kehidupan ya. Di antaranya adalah pasti seperti yang disebutkan tadi, sumber air ya untuk kehidupan. Kita ke Bang Mail. Mail. Ya. Dalam hutan sendiri itu kan dan dalam tradisi yang ada, di antaranya adalah menjaga pasang dengan etika-etikanya dan norma-norma yang terbangun. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwa
Di antaranya adalah bagaimana ekosistem, dan Amail juga tadi sudah menjelaskan ekosistem yang tidak boleh. Bahkan ada tadi bahasa kalau sudah tertebang sendiri misalnya, terhubung sendiri, itu bahkan tidak disentuh oleh manusia. Ya kan, seperti itu. Karena ada makna-makna positif yang bisa menghasilkan untuk sama-sama menjaga hutan. Nah, bagaimana sendiri pemanfaatan misalnya sumber-sumber kehidupan dari hutan ini oleh masyarakat adat? Tadi sudah dijelaskan, dipetakan pembagian hutan oleh Pak Desa Puto Aso. Ada Borong Karasaya, hutan keramat, ada Batasaya, dan ada Luar Raya. Kalau urusan pemanfaatan sumber daya alam yang sumbernya dari hutan ke masyarakat adat, semisal ada acara adat, kan di sana kita butuh makanan yang banyak, minuman yang banyak. Itu baru dimanfaatkan. Itu baru dimanfaatkan. Kita menebang kayu di hutan atas dasar keputusan oleh adat untuk dijadikan kayu bakar di sana. Ada informasi juga ya bahwa kalau kayu yang ada di Kajang ini tidak pernah berkurang begitu. Jumlah kayu yang ada di benar. Betul itu. Dari dulu hingga sekarang itu luas hutan itu 313 hektar, dan itu tidak berkurang. Contoh tadi, kalau ada kayu besar yang roboh jatuh, itu dibiarkan tidak diganggu ya. Iya, dibiarkan begitu saja dan akan menjadi suplemen gizi bagi pepohonan yang masih kecil yang akan tumbuh besar juga. Iya. Jadi saling menghidupi di sana. Jadi sebenarnya sudah ada juga ini sebenarnya generasi selanjutnya yang menggantikan ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Iya. Nah, kalau sumber mata air tadi ya sudah Pak Desa sudah sampaikan itu sampai ke sawah, ke masyarakat. Apakah juga di sumur-sumur yang ada di dalam kawasan ini juga sumber mata airnya dari sumur yang kita punya di Kajang itu di dalam itu sumbernya dari hutan. Karena rata-rata sumur yang ada di kampung di dalam itu tidak jauh dari hutan. Dengan sungai yang dibuatkan penampungan di situ. Iya. Jadi istilahnya dia penampungan ya, bukan sumur ya. Iya. Penampungan. Bahasanya penampungan karena kalau sumur agak dalam ya. Agak dalam. Kalau ini tidak dalam. Tidak dalam, ditimba dengan pakai tangan itu. Ini seperti kita mandi pakai ember. Iya, pakai ember. Cuma pakai gayung ya. Iya, pakai gayung. Luar biasa. Tentunya kan saya ke Pak Desa lagi nih. Masyarakat yang masih dijaga tradisinya adalah tidak menerima potensi modernisasi berada di dalam. Ya, mungkin karena diantaranya potensi modernisasi ini bisa mengganggu hutan ya. Nah, bagaimana kemudian interaksi luar secara sosial kemasyarakatan itu bisa ikut berkembang dalam masyarakat adat kita? Jadi begini kakak. Jadi masyarakat adat ini atau bagian dari komunitas adat Kajang ini terdiri atau terbagi dari 2 wilayah. Ya. Nah, kawasan dalam, kawasan luar. Jadi selama ini banyak yang menafsirkan bahwa Kajang itu miliknya orang dalam kawasan atau Kajang dalam. Nah, yang kita ketahui sebagai bagian dari masyarakat adat, ya selama dia menjalankan nilai adat meskipun dia tidak tinggal di kawasan adat, tetap dia sebagai masyarakat adat. Ya, nah terkait jadi masyarakat jadi kelembagaan adat ini hadir itu tidak memberikan penekanan ke masyarakat. Jadi artinya memberi secara demokrasi. Jadi tidak ada paksaan. Jadi masyarakat yang mau
menyesuaikan atau mau berbaur dengan dunia modernisasi, itu tidak ada larangan. Tapi selama dia di luar kawasan. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa Kajang ini terdiri dari 2 kawasan. Jadi begini sebelumnya, kalau kita mau memetakan Kajang ini memang betul terdiri dari 2 wilayah, Kajang dalam, Kajang luar. Itu tersebar khususnya di Kecamatan Kajang, dan ada juga wilayahnya di di kecamatan lain. Dan ada juga masyarakat adat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sinjai. Ya. Nah, itu tadi itu yang di luar sebagai atau bagian dari Kajang luar. Nah, Kajang dalam ini terdiri dari 2 kawasan. Ibaratnya sebagai pusat pemerintahan kelembagaan negara ini, pusat ibu kotanya di Jakarta. Nah, sama dengan di sini, artinya pusat keberadaan masyarakat adat atau struktur kelembagaannya itu berada di Desa Tanah Toa. Itu yang masuk dalam Kajang dalam. Nah, Kajang dalam ini terdiri dari 2 kawasan. Karena Tanah Toa itu, Desa Tanah Toa terdiri dari 9 dusun. Jadi 9 dusun ini terbagi 2 wilayah, 2 kawasan. 2 dusun itu di luar kawasan. Dan 7 dusun itu di dalam kawasan. 2 dusun ini itu sudah bisa berbaur, bisa akulturasi dengan budaya luar, bisa modern. Artinya tapi ada batasan, artinya yang bisa modern ini sesuai dengan zaman, termasuk bangunan rumahnya bisa berubah, bisa mengikuti, zaman. Kemudian sisi infrastruktur, kemudian sebagai pusat perekonomian, ada pasar, ada sekolah, ada pusat fasilitas ibadah, kemudian pusat kesehatan, itu di 2 dusun itu. Tapi yang tidak berubah atau tidak ada perbedaan masyarakat dalam kawasan dengan luar kawasan dari sisi pelaksanaan nilainya. Jadi misal masyarakat yang di luar kawasan ini menjalankan nilai adat atau ritus itu sama, tidak ada perbedaan. Bahwa apa yang dilakukan di dalam kawasan tetap juga dilakukan di luar, dan perlengkapan yang dibutuhkan tetap sama. Ya. Jadi hanya yang berubah ini dari luarnya saja, artinya secara administratif saja. Ya. Nah, yang 7 dusun di dalam kawasan ini, 1 dusun itu dipusatkan sebagai benteng namanya. Kebetulan juga dusun benteng namanya. Jadi situ sama sekali tidak bisa dari infrastruktur, bangunan rumahnya masyarakat tidak boleh berubah, kemudian fasilitas modernisasi itu tidak bisa. Nah, kalau yang 6 dusun ini ada beberapa dalam 1 dusun wilayahnya itu bisa masuk misalnya sebagai alat penunjang kendaraan, itu bisa. Tapi ada batasan di situ. Jadi jelas. Ya. Beda dengan suku Baduy, jelas pembagiannya. Ada wilayahnya dipagar bahwa Baduy dalam, Baduy luar. Tapi inilah ujian bagi masyarakat adat Kajang, bagaimana tetap melestarikan itu dan tetap komitmen. Ya, meskipun banyak pemetaan, tapi sampai hari ini itu tidak ada perubahan. Tetap dilestarikan, tetap dilaksanakan atau dijalankan oleh masyarakat adat. Nah, kemudian juga kita sebagai pemerintah hadir, bagaimana kita melindungi adat, ada batasan-batasan tersendiri. Karena saya sebagai Kepala Desa Tanah Toa tentu mau melakukan sesuai dengan regulasi dan instruksi dari kementerian, dalam hal ini Kementerian Desa, kita mau membangun desa. Ya. Nah, kalau jabatan adat sebagai Galak Lombok, ya kita tentu mau mempertahankan nilai-nilai budaya. Ya, bagaimana? Jadi kebetulan juga saya sebagai kepala desa dan saya juga merangkap jabatan sebagai Galak Lombok. Jadi tentu setiap ada aturan yang kita mau terapkan, ya tentu saya sendiri dalam diri berdiskusi. Kemudian setiap ada keputusan yang kita mau laksanakan itu melalui jalan musyawarah.
Iya. Jadi tidak ada yang dirugikan. ya, Tidak ada ya? yang dirugikan. Jadi itu. itulah keunikannya masyarakat adat Kajang. Ya, bukan berarti bahwa menolak modernisasi, tetapi wilayah-wilayah tertentu itu kita pertahankan. Ya. Kita komitmen sesuai dengan di dalam pasam bahwa hari ini apa yang kau makan, apa yang ada, yang paling utama juga tentu ingat juga generasimu, sisakan juga generasimu ke depan. Jadi jangan maruk Iya. gitu ya, jangan rakus. Jangan gitu ya. rakus lah. Betul. Kenapa? Banyak yang bertanya bahwa Kajang ini bisa masyarakatnya sudah bisa berbaur, sudah bisa artinya berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian bisa melanjutkan pendidikan. Tetapi ini di aturan adat tidak ada juga batasan. Tapi selama kembali ya jangan ikuti ini. Ada wilayah-wilayah tertentu. Iya. Iya. Itulah batasan-batasan yang diberikan. Ada batasan-batasan. Iya, baik. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidak ada larangan-larangan yang sebenarnya mengganggu ya. Jadi yang ada adalah tradisi ini lebih sebenarnya menguatkan apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Baik, terakhir nih, Mumail. Nah, tentunya semua potensi yang dimiliki di Kajang itu seperti kalau bahasanya Pak Kepala Desa tadi sudah ada titipan turun-temurun. Jangan yang hari ini bisa menikmati yang sekarang langsung habis. Tidak ada disimpankan untuk mereka yang akan datang. Jadi memang bicara soal kehidupan itu adalah bicara tentang masa depan. Bahwa bukan hidup kita sendiri tapi hidup untuk seluruh generasi. Nah bagaimana closing statementnya Bung Mail dengan keberadaan yang ada kan sekarang? Diperjelas itu oleh bahasa pasang di Kajang yang mengatakan jagai linoa lolomponena rupa tahu si orang ngamboronga punna nutak bangi kajuari boronga pada jinu panraki kaleno natu husenu nasaba rauna kulengon tak bosi na akak nakulenan romata ere. Artinya ini perintah leluhur orang Kajang. Kalau ini bumi harus kita jaga bumi ini beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Kalau Anda menebang hutan, sama halnya kau tebang dirimu sendiri, sekaligus generasimu akan datang. Karena kita yakini daunnya dapat memancing turunnya hujan, menentukan panas dinginnya sebuah kampung ini, dan akar-akar itu dapat menyimpang mata air. Kita di Kajang melihat nikmat ini, melihat alam ini adalah titipan. Sehingga di situ kita berpijak bahwa hutan itu bukan barang dagangan. Harus kita jaga. Karena jelas di ayat, satu orang pun bagi orang yang rakus itu tidak cukup baginya. Makanya kita harus jaga secara kolektif berdasarkan pasang Kajang. Kalau hutan itu adalah sama-sama kita miliki, sama-sama kita jaga, dan hidupnya kita bergantung darinya, dan hidupnya hutan ya bergantung di kita juga. Apa yang kita makan hari ini jangan habisi, sisakan juga bagi generasi kita yang akan datang. Iya, baik. Ini menarik ya, dan salah satunya adalah juga bagian dari penerimaan masyarakat Kajang terhadap interaksi sosial dunia modern adalah mereka juga melihat ada potensi-potensi ini. Kan ada sarung, ada pasapu ya Pak Kades ini ya. Ini pasapu nih bukan penyapu, pasapu itu disimpan di kepala ya. Jadi ini bahasa Kajangnya pasapu ya. Nah ini biasanya dipakai untuk menutup kepala. Nah ini bagian juga sebenarnya bentuk-bentuk menutup auratnya ya. Kalau dibahasakan tadi auratnya bumi itu adalah sarung. Nah ini datang dari potensi masyarakat adat Kajang, mereka menenun ini. Dan ini menariknya karena warna ini tidak dari pabrikan ya, karena mereka ambilnya dari pohon, apa namanya, pohon tintanya? Daun tarung. Daun tarung. Jadi ini ada indigo. Iya, ini disiapkan oleh masyarakat sendiri. Nah ini diantaranya ada sarungnya nih, sarung ini juga yang hitam. Memang hitam ya, karena memang tadi disampaikan bahwa ini adalah kesederhanaan. Ini membuktikan bahwa tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada majikan, tidak ada anak buah ya. Jadi memang
masyarakat adat Kajang ini sangat mengajarkan kita bagaimana yang namanya hidup sederhana, menghargai orang lain tanpa melihat status sosial yang berbeda. Nah, ini kelihatan warnanya, dan yang paling modern ya, modern nih kalau ke Kajang ya mampir di tempat Bung Mail ya. Kita bisa bawa oleh-oleh ini Kajang ya. Jadi kalau kita ke sini menjadi satu hal yang menarik juga. UMKM berkembang, bagian dari Cita Presiden ya. Bagaimana mengembangkan potensi-potensi UMKM yang ada. Nih, ada pasang. Ini yang namanya pasang Ri Kajang. Bagian dari diseminasi terhadap pesan masyarakat Kajang dari leluhur, dan ini sebenarnya juga mengingatkan kita banyak hal bahwa dalam kehidupan keseharian kita tidak sendiri, dan jangan merusak diri sendiri, termasuk jangan merusak orang lain. Baik, saya bersama dengan kedua narasumber saya, ada Bapak Zulkarnain dan juga Bung Ismail, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.